Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita membahas adalah siapakah Ustadz Danu. Tentang siapa Ustadz Danu mungkin ini berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Jika dikatakan ada yang mengatakan bahwa Ustadz Danu itu adalah titisan dari Brahma Kandi atau Prabu siapa, kali ini kita membahas dari aspek logika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ustadz Danu itu adalah sarjana teknik sipil lulusan dari, kalau nggak salah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Jadi kelihatannya yang setahu saya selama ini beliau itu tidak pernah mengikuti pesantren, dan mungkin juga beliau tidak punya guru-guru, tapi beliau seorang yang selalu bertanya-tanya sebagaimanakah seorang akademisi. Di antara pertanyaannya adalah, kenapa orang itu sakit? Kenapa kalau sakit itu ke dokter? Kenapa mereka tidak ke Allah? Jadi itu adalah kebiasaan selama ini. Jadi kalau selama ini kita lihat orang sakit ya ke dokter aja, gini aja, tapi jarang ada yang bilang bahwa jika ada seorang sakit, berdoa saja sama Allah. Kita kayaknya langka seperti itu. Dan Ustadz Danu sebagai seorang akademisi, sebagai orang yang logika, beliau selalu mencari-cari di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ustadz Danu itu orangnya sangat-sangat beriman dan sangat-sangat taat kepada Allah. Tentang apa itu beriman dan taat pada Allah kita bahas berikutnya. Tapi yang jelas Ustadz Danu itu sangat percaya sama Allah, sangat percaya Allah itu melindungi, sehingga beliau tidak takut pada siapapun, makhluk-makhluk yang mengancamnya. Beliau tidak takut sama teriakan Dajjal yang bagi orang biasa ketawanya itu sudah langsung melumpuhkan saraf. Jadi beliau selalu merasa di bawah perlindungan Allah. Kenapa Ustadz Danu saat mendoakan terijabah? Itu karena Ustadz Danu sangat yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu bisa dimintai perlindungan, bahwa Allah itu bisa dimintai kesembuhan, karena Allah itu adalah pemilik dan penguasa atas semua makhluk hidup dan mati. Jadi ada yang bertanya, apakah Ustadz Danu itu orang yang karomah atau ma'unah? Ya, dalam pengertian kami, Ustadz Danu itu adalah seorang hamba Allah, seorang hamba Allah yang berusaha mencari rahasia kenapa orang itu sakit, dan dicari ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Setelah beliau menemukan bahwa di dunia ini seseorang akan menimpa azab kecil sebelum ada azab besar. Azab itu adalah rasa sakit. Azab itu adalah sakit. Di neraka orang disiksa itu pasti kesakitan. Di neraka itu disiksa abadi. Tapi di dunia kita disiksa nggak abadi. Ada saat sakit, ada saat sembuh. Tapi ada juga saat sakit tidak tersembuhkan dan akhirnya dipanggil. Jadi ini sangat berbeda dengan pandangan orang-orang yang lain yang tanpa berdasar dikatakan bahwa sakit itu menghapus dosa.
Tapi yang benar itu adalah sakit itu teguran dari Allah, peringatan dari Allah, karena Allah sayang sama kita supaya kita tidak merasakan siksa yang lebih lama lagi nanti. Jadi Allah mengingatkan kita supaya kita itu tobat, karena kita itu pasti punya kesalahan, dan kesalahan itu diperingatkan oleh Allah dengan rasa sakit. Jadi seandainya kita melakukan permintaan ampun sama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Danu dan memohon pada Allah, insya Allah akan dikasih kesembuhan. Tapi tentunya dengan syarat, diantaranya adalah Ustadz Danu itu selalu memohon izin pada Allah untuk mengetahui. Dan setelah Allah memberi pengetahuan kepada Ustadz Danu, maka Ustadz Danu bisa mendoakan secara tepat. Saya yakin hukum Allah itu sama seperti hukum alam, bahwa air akan mendidih pada suhu sekian, air ketemu ini akan jadi ini, air ketemu ini jadi ini, semuanya eksak. Dan berdoa pada Allah juga harus eksak, harus tepat. Sama seperti kita ke dokter, kita ke Pak Dokter bertanya, Pak Dokter saya sakit, apakah obatnya? Dokter pasti nggak bisa menjawab langsung, dia pasti akan bertanya, yang sakit apanya? Dokter pasti akan terus bertanya sampai dia mendapatkan diagnosa bahwa, dapat analisa bahwa dia punya sakit karena ini dan diberi obat. Ustadz Danu juga sama, seseorang akan ditanya dulu, apa yang sakit, kenapa sakit. Setelah tahu persis dan beliau minta pada Allah untuk diizinkan tahu, maka beliau bisa berdoa secara tepat. Dan kenapa sama Allah diterima doanya untuk menghukum jin, untuk menghukum anak buah Dajjal? Ya, kalau kita lihat dari Al-Quran, bahwa yang diterima doanya oleh seseorang itu adalah keimanannya, ketakwaannya, dan itu adalah hak Allah. Yang jelas dalam pandangan kami, setelah Nabi Muhammad, Allah tidak lagi menunjuk seseorang. Allah tidak lagi menunjuk seseorang, sudah dicukupkan oleh Allah. Jadi seseorang yang diterima sama Allah itu adalah seseorang yang beriman dan bertakwa, seseorang yang mau mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada orang yang suci. Kalau Nabi dijaga oleh Allah, nah kita tidak dijaga. Diserahkan pada diri kita. Apakah kita akan jadi orang yang bersyukur? Apakah kita akan menjadi orang yang beriman? Dan apakah kita akan menjadi orang yang takwa? Itu terserah pada kita masing-masing. Kalau kita merasa butuh sama Allah, kalau kita merasa kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Allah, kalau kita merasa kita itu sangat kecil, maka kita akan selalu mengharapkan pada Allah, meminta pada Allah. Dan Ustadz Danu, sebagaimana beliau katakan, bahwa beliau berdoa seperti anak kecil. Ya Allah, berilah saya ini, ya Allah. Beliau sangat yakin pada Allah. Beliau sangat beriman pada Allah. Beliau sangat taat pada Allah. Semoga ini menjadi penjelasan bahwa saat ini yang ada adalah orang yang berusaha mendekat pada Allah, bukan orang yang ditunjuk oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.